Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa habibina wa imamina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ummat Al-Quran, umat Al-Quran yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kajian kita pada malam hari ini tafsir surat Al-Adiyat. Saudara-saudara sekalian yang ada mushaf bisa dibaca, bisa dilihat agar kita lebih mendekati kesempurnaan dalam bermuayasyah, berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Surat Al-Adiyat ini dimulai dengan firman Allah, wal 'adiyati dhabha. Dimulai dengan sumpah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian, ulama mengatakan kalau Allah bersumpah dengan makhluknya, itu menunjukkan bahwa makhluk itu sangat penting. Sebagaimana ketika Allah bersumpah dengan matahari wasyamsi, kita tahu semua pentingnya matahari dalam kehidupan manusia. Atau wal-laili wan-nahar, kita tahu semua pentingnya malam dan siang. Begitu juga di dalam ayat ini Allah bersumpah dengan kuda perang, ya, yang lari kencang, suaranya terengah-engah, menggambarkan bahwasanya kuda, apalagi kuda yang disiapkan untuk berperang, ini merupakan kebanggaan orang-orang Arab, bahkan kebanggaan dunia. Sampai sekarang walaupun sudah disebut negara modern, kita lihat negara-negara di Eropa umpamanya, Bapak Ibu sekalian, ya, kalau ada tamu besar maka mereka menyambutnya dengan tentara berkuda. Jadi tidak hanya kebanggaan zaman dahulu, tapi kebanggaan zaman sekarang juga seperti itu. Tetapi di sini ketika dikaitkan dengan perang, lari, bergerak, ini memberikan pemahaman kepada kita semua, ya ibadallah, bahwa tabiatul Islam, karakter daripada agama Islam adalah dinul harokah, agama pergerakan. Maka bagi seorang yang mengaku dirinya muslim, tidak ada tempat di dalam Islam bagi orang yang malas. Makanya kita diajari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berlindung kepada Allah dari malas, al-kasal. Ya. Juga kita tahu walaupun sama-sama beriman, beda orang yang berharokah, yang bergerak, berjuang menegakkan ajaran Allah, dengan orang yang beriman tapi duduk-duduk saja. La yastawil qaiduna minal mu'minin ghairu ulidh dharari wal mujahiduna fi sabilillah. Jadi meskipun surat Al-Adiyat adalah surat Makkiyah, di mana belum ada kewajiban untuk berperang, tetapi di sana sudah ada isyarah dari Allah, sudah diberitakan oleh Allah bahwa cepat atau lambat kaum muslimin harus berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun ajaran Islam itu ajaran yang penuh dengan kedamaian, tetapi sebagian umat manusia, ya ibadallah, tidak bisa diperbaiki kecuali dengan lughatul harokah, lughatul quwwah, bahasa, ya, pergerakan, bahasa kekuatan. Pada dasarnya Islam disampaikan dengan lemah lembut, tetapi Nabi sendiri orang yang paling lemah lembut, paling santun, tapi akhirnya juga beliau berperang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini satu bukti bahwasanya, ya, hafizakumullah, bahwa dinul Islam adalah dinul harokah. Selanjutnya masih Allah bersumpah dengan kuda, fal muriyati, ya, qadha. Bapak Ibu sekalian, di sini Allah bersumpah dengan kuda, ya,
yang mengeluarkan api. Jadi lari kencang sehingga ya ibadallah, kakinya ketika memukulkan ke tanah, ke debu, memercikkan api, menggambarkan ya ibadallah bahwa percikan api yang dikobarkan oleh kuda ini juga merupakan kebanggaan orang Arab dan kebanggaan dunia ya ibadallah, dan sekaligus memberikan pelajaran kepada kita ya ibadallah, ketika orang-orang kafir dengan menggunakan seluruh kekuatan termasuk kudanya, mereka akan mengobarkan api peperangan untuk melawan umat Islam. Maka umat Islam ketika menghadapi orang-orang kafir seperti itu, nanti dalam ayat-ayat Madinah sudah barang tentu sama, kita juga diperintahkan oleh Allah bersiap-siap untuk menghadapi mereka. Dan ketika bersiap-siap menghadapi mereka berupa kekuatan yang disebut oleh Allah lagi-lagi juga kuda. Ya kan, lagi dalam ayat 60 surat Al-Anfal, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa mir ribatil khayli turhibuna bihi aduwallahu aduwakum. Selanjutnya ya ibadallah, Allah bersumpah juga dengan kuda lagi, fal mughirati subha, maka demi kuda yang menyerang musuh di waktu subuh. Jadi ibadallah, ini surat ini dimulai dengan fenomena kekuatan yang bernama kuda, pergerakan yang bernama perang, untuk membangkitkan seluruh umat manusia, terutama manusia yang kufur. Karena setelah itu nanti berbicara tentang manusia yang kufur kepada nikmat-nikmat Allah, termasuk nikmat Allah yang bernama kuda yang dianugerahkan kepada umat manusia. Saudara sekalian, fa'atharna bihi naqa'a fawasatna bihi jama'a, maka berterbangan itu debu-debu oleh perjalanan kuda-kuda. Kemudian kuda-kuda itu ya ibadallah menembus di tengah-tengah barisan musuh-musuhnya. Ini kan merupakan gambaran sebuah pertarungan ya ibadallah. Dari segi lughawi, segi tafsir bahasa atau tafsir al-lughawi, mungkin di antara ikhwan atau ibu-ibu bertanya, kenapa ini fi'il ini kok diatafkan kepada isim? Kan semua itu kan wal adiyat, fal muriyat, fal mughirat, itu kan isim semua, kata benda. Lalu setelah itu fa'atharna, fawasatna, itu kan fi'il. Berarti fi'il diatafkan kepada isim. Padahal kita tahu dalam masalah sifat dan mausuf harus sama. Kalau isim sama isimnya, fi'il sama fi'ilnya. Nah ini rahasianya kalau di dalam kitab tafsir, termasuk kalau Bapak Ibu membawa kitab tafsir Jalalain, As-Suyuti rahimallah atau Imam Mahali rahimallah mengatakan, karena isim-isim yang sebelumnya itu maknanya sebenarnya makna fi'il, seperti fal mughirat itu takdirnya adalah fallati agharna, jadi maka kuda-kuda yang menyerang. Maka dengan demikian secara bahasa itu dibenarkan, berarti pada dasarnya fi'il diatafkan kepada fi'il juga yang muqaddar. Walaupun dalam memahami tafsir sudah barang tentu harus aturan lughah yang mengikuti Quran. Jadi yang paling benar itu Quran Bapak Ibu sekalian, bukan yang paling benar kaidah bahasa. Karena kaidah bahasa yang membuat manusia, sementara Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah. Jadi tingginya tetap tinggi Al-Quran. Makanya Quran itu disebut mukjizat, tidak bisa tertandingi, termasuk dalam tidak bisa tertandingi masalah al-bayan, kebahasaannya. Ini agar sedikit
mendekati kesempurnaan, karena kajian kita pada malam hari ini adalah tafsir tahlili, ya, tafsir analisis. Walaupun pada dasarnya tafsir Jalalain itu masuk dalam tafsir ijmali, tafsir secara global, ya, yang pendekatannya hanyalah makna. Tetapi kita saudara sekalian tidak ada salahnya diberikan sedikit tambahan wawasan dari aspek yang lainnya. Saudaraku sekalian, hafizakumullah, kalau Al-Quran, ya, diredaksikan ada sumpah atau qasam, maka yang menjadi fokus perhatian adalah jawabul qasam, jawabnya sumpah, atau dengan kata lain disebut al-muqsam alaih. Jadi di dalam surat ini ada sesuatu yang ingin dipertegas oleh Allah, karena qasam itu min adawati taukid, termasuk alat-alat untuk mempertegas. Nah, yang dipertegas itu apanya? Ya, bukan huruf qasamnya, bukan fiil qasamnya, bukan muqsam bihi yang dipakai qasam, tapi yang dipertegas adalah jawabul qasam. Jawabnya sumpah di sini adalah firman Allah yang berbunyi innal insana li rabbih lakanud. Seperti juga Bapak Ibu sekalian dalam surat Al-Asr yang sudah kita tadabburi bersama-sama, Allah bersumpah dengan waktu wal asr. Nah, apanya yang dipertegas? Yang dipertegas oleh Allah adalah innal insana lafi khusr. Kalau ini adalah innal insana li rabbih lakanud, la jahud, la kafur. Sungguh manusia itu benar-benar kufur, tidak mau bersyukur kepada Rabb-nya. Nah, ulama tafsir Bapak Ibu sekalian, kalau ada kata al-insan sifatnya kok buruk, itu maksudnya insan yang kafir, manusia yang kafir. Makanya di dalam tafsir Jalalain juga ditafsirkan innal insana ay innal kafiro, sesungguhnya orang kafir itu benar-benar ingkar, kufur kepada Rabb-nya. Makanya ketika, ya, di pasca sarjana ada seorang mahasiswa bertanya, ya Ustadz, kenapa di dalam Al-Quran kata al-insan itu kok sering disifati dengan sifat yang negatif, yang miring? Contoh ini, innal insana li rabbihi lakanud, innal insana lafi khusr, wa khuliqal insanu dha'ifa, bukan qawiyya, jangan Pak. Wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula, dan selalu yang buruk-buruk, zalim, jahul, ya, zalim sangat bodoh. Wa khuliqal insana halua, yang resah terus, ya, yang tidak pernah puas. Maka saya katakan Bapak Ibu sekalian, syabab wallahu alam pertama, kemudian semoga diberikan ilmu kepada Allah, ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa al-insan, ya, al-insan bimufradihi au bimujarradihi, manusia dengan telanjang kemanusiaannya, tidak punya modal iman, tidak punya modal ibadah kepada Allah, itu ya ibadallah sangat rentan dengan kekufuran, dengan kemaksiatan. Makanya Bapak Ibu bisa lihat di dunia ini, apakah mereka LSM atau ormas atau apapun saja yang sering, ya, mengangkat isu kemanusiaan, mereka sendiri, mereka sendiri kadang-kadang tidak manusiawi. Bapak Ibu sekalian, saya bertanya, orang yang sering mengangkat isu dengan hak asasi manusia, ketika ajaran Islam mau ditegakkan katanya melanggar hak asasi manusia. Sekarang saya bertanya,
ketika hak asasi manusia dirusak, bahkan binatang saja tidak melakukan. Sebagian mereka yang sering mengatakan hak asasi manusia itu diam atau teriak-teriak. Bapak Ibu sekalian, ketika di Kelapa Gading sebelum Ramadan ada pesta seks sesama laki-laki, laki-laki dengan laki-laki, Pak, laki-laki dengan laki-laki itu melanggar hak asasi manusia atau hak asasi kebinatangan, Pak? Binatang saja gak pernah melakukan. Bapak pernah lihat di depan ada kucing jantan kawin sama kucing jantan, Pak? Kucing saja tidak melakukan, anjing saja tidak melakukan, manusia melakukan. Lebih hina mana? Ulaika kal an'am bal hum adallu sabila, bahkan lebih sesat daripada binatang. Ya, ini sering saya ulang-ulang Bapak sekalian. Ya. Jadi manusia dengan kemanusiaannya saja, tidak pakai iman, tidak pakai ibadah, yang terjadi seperti ini, la kanut, la fi khusrin, selalu begitu. Ya. Makanya ketika Allah memuji manusia, tidak pernah memuji manusia hanya sebagai manusia, tapi memuji manusia karena beriman. Contoh dalam surat nomor 23, surat Al-Mu'minun, ketika Allah memuji qad aflahal mu'minun, tidak ada qad aflahal insanu atau nas. Atau dalam surat ya Al-Furqan, ketika manusia dipuji oleh Allah karena santun, sederhana, tidak sombong, malam harinya qiyamul lail, takut akan neraka. Apa kata Allah? Bukan al-insan atau an-nas, tapi wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ini yang perlu disampaikan kepada dunia. Jadi makanya di dalam ayat ini disebut ya, innal insana lirabbih lakanut. Ini yang ditekankan oleh Allah ketika manusia ya jazakallahu khairan hafizakum kosong, hampa, tidak punya iman, tidak beribadah kepada Allah, tidak berdakwah mengajak manusia ke jalan Allah, tidak berjihad di jalan Allah, adalah lakanud, sungguh benar-benar ingkar, sampai menggunakan ada taukid yang namanya lam taukid, lakanud. Masya Allah, sudah inna, sudah pakai lam, sudah pakai jumlah ismiyah, karena jumlah ismiyah itu litsubut wad dawam, tetap. Jadi selama manusia hanya sebagai manusia, madamal insan huwal insan, selama manusia hanya menjadi manusia, tidak beribadah kepada Allah, tidak beriman kepada Allah, selalu kufur ya ibadah Allah, walaupun mengaku beragama Islam. Karena Islam tidak sebatas pengakuan, tapi harus dibuktikan, ya, dibuktikan dengan amal. Saudara sekalian, kemudian masih dilanjutkan oleh Allah, wa innahu ala dzalika lasyahid, dan sesungguhnya manusia sungguh menyaksikan, dia tahu, dia menyaksikan ya perbuatan tersebut. Jadi kekufurannya, ingkarnya itu disaksikan, mengaku dia. Ini ya makna yang pertama. Artinya ketika manusia itu kufur, itu mengaku bahwa dia itu kufur sebenarnya. Atau makna yang kedua, di akhirat nanti ya ibadallah, manusia menyaksikan dirinya itu benar-benar dulunya kufur kepada Allah. Kedua-duanya benar. Ya, makanya orang yang sejahat Fir'aun tidak sekedar kufur, mengaku menjadi Tuhan, tetapi ketika masih hidup, ya, sebelum meninggal dunia, sakaratul maut, akhirnya mengaku dia beriman akhirnya kepada Allah, masuk Islam, wa ana minal muslimin katanya. Tetapi pengakuan yang seperti itu sudah tidak ada gunanya, karena rohnya sudah mau keluar. Hafizakumullah. Jadi untuk menggambarkan betapa ya kufurnya manusia, dan juga betapa hafizakumullah ya jahatnya manusia,
sudah kufur, tahu bahwa dia itu kufur, tapi dilakukan juga. Na'udzubillah min dzalik, hafizakumullah. Nah, pertanyaannya, kenapa kok manusia itu kufur? Ini berarti munasabah, korelasi antara ayat ini dengan ayat selanjutnya. Ternyata di antara sebabnya adalah wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan sesungguhnya manusia itu benar-benar ya sangat menyintai harta benda. Jadi gila dengan dunia, gila dengan harta yang berlebihan itu bisa menjadikan manusia apa Pak? Kufur. Seperti Qarun, diberikan harta yang banyak, yang saking banyaknya harta benda, kuncinya saja, kunci gudang kekayaannya tidak bisa dipikul, tidak kuat dipikul oleh orang yang banyak, oleh usbah, ya 8, 9, 10 orang. Bapak di sini ada yang kayanya sampai kuncinya nggak bisa dipikul 10 orang, Pak? Kenapa kufur Qarun? Masya Allah. Ya karena itu gila harta benda. Ya. Kemudian ini ada sisipan pemahaman juga. Pandangan Al-Quran terhadap harta benda adalah ya nudrah al-banna'ah. Pandangannya membangun positif. Kenapa? Karena banyak manusia yang melihat dunia, melihat harta itu banyak, saya katakan banyak karena lebih dari satu Pak ya. Jatuh kedua ekstrim yang sama. Ekstrim yang pertama adalah menganggap harta benda itu segala-galanya. Uang itu segala-galanya. Duit itu segala-galanya. Kalau di Indonesia sampai uang dan duit itu disembah-sembah. Sampai ada lagu pokok tentang uang Pak ya, duit itu seolah-olah manusia itu ya menyembah duit. Na'udzubillah, berlebihan sehingga melihat orang soleh, melihat orang alim, ya melihat orang bertakwa tapi miskin, dia dengan pandangan yang menghina, mencibir. Ya orang alim tapi nggak punya uang. Zaman begini orang pintar nggak punya uang nggak laku. Jadi uang saja menjadi mizan, menjadi timbangan. Ini ekstrim. Orang-orang yang ya'budunal mal, menyembah harta, menyembah dunia. Orang yang lain sebaliknya ekstrim. Dengan alasan untuk mensucikan diri, ya, dengan alasan ya agar masuk surga. Akhirnya tidak mau harta benda, sehingga tidak bekerja, cukup aja beribadah saja, seolah-olah mencari nafkah tidak ibadah. Akhirnya mertuanya marah, wah punya menantu alim tapi nggak pernah kerja, baca hadis saja, memang bininya diempani hadis katanya. Akhirnya malah menjelekkan hadis, padahal hadisnya benar. Yang salah siapa Pak? Yang salah siapa Pak? Orangnya, namanya Ustadz Soleh tapi nggak mau bekerja, alasannya harta itu fitnah. Ya dia tidak soleh walaupun namanya soleh. Bagaimana kewajiban untuk menafkahi anak dan istri? Berdakwah 4 bulan, anak istri disuruh ngempani mertuanya. Na'udzubillah min dzalik. Tidak bisa. Al-mal, ya, al-mal Islam melihat itu utuh. Al-mal pada dasarnya adalah khair, kebaikan. Ketika mencarinya dengan cara yang halal, digunakan juga dengan yang halal, digunakan untuk beribadah kepada Allah, maka mal adalah khair. Karena membangun masjid butuh mal, berdakwah butuh mal, bahkan berjihad. Kata jihad di dalam Al-Quran, seluruh kata jihad di dalam Al-Quran kecuali ayat 111 surat At-Taubah selalu mendahulukan mal atau mendahulukan nyawa Pak. Mal, selalu mal.
alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Selalu mal. Infiru khifafan wa thiqalan wajahidu bi amwalikum baru karena tidak mungkin jihad itu terjadi kalau tidak ada mal lebih dahulu. Beli tank dulu, beli pesawat tempur dulu, ya, baru perang. Hafizakumullah. Makanya mal itu khair untuk menyantuni anak yatim, orang miskin, agar tidak murtad gara-gara supermi, agar tidak murtad gara-gara, ya, hafizakumullah, beasiswa. Butuh mal, ya ibadallah. Hafizakumullah. Bahkan Utsman radhiyallahu anhu ketika berinfak dengan malnya yang banyak, Nabi mengatakan, "Ya'mal ma syi'ta ya Utsman." Lakukan semaunya kamu akan dapat surga. Mal. Ya, tetapi ingat, kita harus membaca Quran secara utuh. Mal juga bisa berubah menjadi fitnah. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketika mal, harta benda didapatkan dengan segala cara termasuk yang haram, maka fitnah. Bapak Ibu, Bapak pernah mendengar gak ada orang ngomong begitu? Ustadz terlalu idealis. Zaman begini kok ceramah tentang halal haram. Ya Ustadz, yang halal saja, yang haram saja susah, apalagi Pak, ada kan orang ngomong begitu, Pak? Masya Allah. Ya. Jadi orang yang seperti ini, malnya, harta bendanya fitnah. Atau cara mendapatkannya halal, gaji halal, bekerja halal, jual beli halal. Tetapi penggunaannya untuk yang haram, ya fitnah juga. Penggunaannya untuk yang syubhat, ya fitnah juga. Hafizakumullah. Makanya kita melihat harta benda harus utuh. Kata mal yang diredaksikan dengan al-khair, kebaikan dalam Quran bukan ini saja, termasuk dalam surat lain, surat Al-Baqarah, intaroka khaironil wasiyah. Khairan maksudnya al-mal. Jadi Bapak sekalian, kita harus semangat bekerja untuk mendapatkan mal. Ya, makanya dalam dunia tarbiyah kita diingatkan oleh para murabbi kita, kiai kita, ustadz-ustadz kita, bahwa setiap yang tarbiyah la budda ayyakuna qadiran alal kasbi. Dia harus mampu bekerja, mampu mencari nafkah. Saya garis bawahi, murabbi tidak mengatakan kamu harus kaya, karena kaya miskin itu hak prerogatif Allah, tapi kerja harus, supaya nanti kalau menjadi anak atau menjadi menantu tidak merepotkan orang tua dan tidak merepotkan mertua karena mampu bekerja. Eksistensi suami itu ada di letak bekerjanya. Di mana dalilnya? Quran ayat 34 surat An-Nisa. Ketika kita tidak punya nilai lebih, ketika kita tidak bisa menafkahi istri, maka kehormatan kita, kewibawaan kita sebagai suami berkurang atau bahkan hilang. Karena Allah ketika mengangkat suami sebagai pemimpin kepala rumah tangga, itu ada mubarirnya, ada konsiderannya, ada alasannya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kenapa dipilih Allah menjadi memimpin istri atau anaknya? Karena bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Disebabkan Allah memberikan nilai lebih sebagian kepada sebagian yang lain. Wa bima anfaqu min amwalihim. Dan disebabkan suami memberikan nafkah dengan harta bendanya. Ini penting semua bagi kita semua dan anak-anak kita, ya ibadallah. Ya, walaupun sebenarnya tafsiran surat ini tidak sampai ke sana, tetapi dalam rangka ya memperkaya istilah khair yang maknanya mal itu seperti itu. Nah, tetapi setelah kita mendapat mal, jangan mengikuti al-insan yang ada dalam ayat ini. Mal itu khair, yang tidak khair orang kafirnya.
yang harusnya harta benda itu adalah amanat Allah, digunakan untuk sesuai dengan perintah Allah, lah orang kafir mal dijadikan mizan, dijadikan ukuran timbangan untuk menentukan kehormatan seseorang. Nah, saudara sekalian, kalau ada manusia terkena virus ya gila dunia, obatnya apa? Kita semua senang harta kan Bapak Ibu? Manusia semua senang harta. Tapi yang tidak boleh dengan harta itu kita kufur kepada Allah. Nah, apa solusinya agar manusia tidak terkena hafizakumullah penyakit kufur gara-gara mal? Ini obatnya. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur. Maka apakah dia tidak mengetahui ketika dibangkitkan dari tempat tidurnya, tempat kuburnya. Jadi Bapak sekalian, intinya kita harus ingat mati, ingat kuburan. Kalau hidup kita kayak orang kafir yang menghitung-hitung harta benda, menghitung-hitung rekening koran, wa ma adraka ma rekening koran, setiap hari itu yang dihitung, lupa kuburan, bisa-bisa kufur kita. Kemudian wahussila ma fis sudur, di antara obat supaya kita tidak menjadi budaknya harta benda, yang pada gilirannya kufur kepada Allah yang berikan anugerah kita harta benda. Yang kedua, kita ingat bahwasanya di akhirat nanti, di hari kiamat nanti, ya ibadallah, akan dikeluarkan semua apa yang ada dalam dada kita, rahasia-rahasia kita, keadaan kita yang bertahun-tahun kita sembunyikan. Kalau seandainya istri kita tahu, kita malu. Seandainya orang tua kita tahu, kita malu. Seandainya anak-anak kita tahu, kita malu. Ya ibadallah, semua akan dikeluarkan, semua isi dada kita. Ya ibadallah, kalau kita ingat seperti ini, tidak berani berbuat maksiat kepada Allah. Makanya hafizakumullah, orang walaupun dia berbuat dosa, tapi di dalam hati kecilnya dia takut, dia malu karena perbuatan dosa itu kalau ketahuan orang lain. Maka banyak dosa-dosa yang disembunyikan. Ingat, itu semua dibongkar oleh Allah, semuanya, tidak ada yang terlewat ya ibadallah. Makanya jangan sampai kita punya pikiran sedikit pun untuk berbuat sesuatu yang dilarang oleh Allah. Memang kita bisa menyembunyikan, memang keluarga kita tidak tahu, teman kita tidak tahu, ustadz kita tidak tahu, rakyat kita tidak tahu. Tapi suatu saat Allah akan mengeluarkan semua apa yang kamu rahasiakan. Itulah diantara cara Al-Quran Bapak Ibu mentarbiyah kita semua agar tidak kufur kepada Allah atas anugerah Allah, termasuk anugerah yang bernama mal, harta yang disebut oleh Al-Quran dengan kata al-khair. Bapak Ibu sekalian, ini kalau kita berumah tangga seperti ini semua, kita selalu ingat akhirat, insya Allah rumah tangga kita mawaddah warahmah ya. Tidak akan berani kita berkhianat pada istri kita. Istri kita juga tidak berani berkhianat pada suami. Keluarga tidak akan berani berkhianat pada keluarganya, walaupun tidak tahu, karena nanti akan diperlihatkan oleh Allah. Kalau itu sebuah jamaah, maka jamaah itu akan solid antara qiyadah dan jundiyahnya, antara pemimpin dan kadernya. Tidak ada yang berani mau memolitikin, menipu kadernya. Kadernya seolah nggak tahu, tapi ingat Rabbu kader, Tuhannya kader tahu. Atau kader tidak akan berani mendolimi pemimpinnya qiyadah. Mungkin qiyadah tidak tahu, dia berbuat makar di bawah, dia menghalang-halangi perjuangan. Tapi ingat, Rabbul qiyadah, Tuhannya pemimpin tahu. Sehingga sebuah jamaah akan solid, karena mereka semua takut nanti dibongkar rahasianya oleh Allah. Ya ibadallah, kalau rahasia kita ketahuan satu orang saja, kita malu ketemu orang tersebut. Satu orang saja ya ibadallah. Bagaimana dibongkar, diperlihatkan manusia seluruh dunia sejak Adam alaihissalam
sampai akhir umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini cara Quran mentarbiah kita agar kita tidak berbuat kufur dan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Terakhir Bapak Ibu sekalian, kenapa itu semua terjadi ya ibadallah? Karena inna rabbahum bihim yauma idzil khabir. Karena sesungguhnya Rabb mereka benar-benar di hari kiamat maha meneliti, tahu akan hal ikhwal mereka semuanya. Bapak Ibu sekalian, kata khabir itu tidak sama dengan alim. Ini penting karena dulu ya, terjemahan Al-Quran dari Departemen Agama Republik Indonesia yang kita cintai karena Allah, dulu sebelum revisi itu khabir dengan alim diterjemahkan sama, maha tahu. Sudah bantu beda Bapak Ibu. Ini kalau dalam pelajaran tafsir masuk pelajaran qawaidut tafsir, kaidah-kaidah tafsir yang diantaranya adalah ma yudhannu annahu mutaradifun wa laysa minal mutaradif. Jadi dalam Al-Quran ada kata yang dianggap sinonim, dianggap sama maknanya, padahal tidak sama. Di antaranya adalah alim dan khabir. Di antaranya al-khauf dengan khosyah. Orang sering menerjemahkan takut, padahal khosyah bukan takut, tapi al-khaufu ma'at ta'zim, takut yang diiringi dengan menghormati, mengagungkan. Makanya definisi ulama bukan innama yakhafu, tapi innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Kembali pada ayat ini, Allah tidak sekedar tahu, tapi maha teliti, maha pengalaman, maha khibrah. Jadi al-khabir itu adalah kullu ilmin udhifa ila syai'in daqiq fasahibuhu khabir. Jadi setiap ilmu yang berkaitan dengan sesuatu yang rumit, mendalam sekali, itu ya yang punya seperti itu disebut al-khabir. Dan Allah maha khabir, sehingga tidak ada sekecil apapun yang berkaitan dengan kehidupan kita ini yang tidak diteropong oleh Allah, yang tidak bisa ditangkap oleh Allah. Terakhir Bapak Ibu sekalian, kenapa ya Ustadz atau ya akhi kok di sini pakai jamak inna rabbahum, padahal tadi kan awal-awalnya kalau insan kan, innal insana li rabbihi lakanud, insan kan mufrad, kenapa tidak inna rabbahu? Ulama tafsir mengatakan, termasuk dalam tafsir Jalalain yang kita ngaji ini bersama-sama, kitab yang sangat berharga yang kita pelajari di pesantren-pesantren kita, karena al-insan itu walaupun ya segi lafalnya mufrad tapi maknanya jamak. Karena al-insan di sini ada al. Al itu di dalam kata al-insan maknanya adalah istighraq, yakni yastagriku jami al-insan, mencakup seluruh manusia. Makanya di sini redaksinya pakai jamak. Inna rabbahum bihim, bukan inna rabbahu bihi. Jadi mufradnya dipakai, jamaknya dipakai. Itulah indahnya Al-Quran ya ibadallah. Hafizakumullah. Inilah ya kajian tafsir surat Al-Adiyat. Semoga kita semua diberikan ilmu oleh Allah dan lebih lagi diberikan kemudahan untuk mengamalkan dan mendakwahkan sampai kita dipanggil oleh Allah Azza wa Jal. Dari saya sampai sini aja. Hafizakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.